Nggak semua mayat bisa dimandikan dengan tenang. Ada yang gelisah, ada yang menolak untuk pergi. Dan tugas kami bukan hanya memandikan jasad, tapi juga menghadapi apa yang ikut bersamanya. Bu Marni, seorang pemandi jenazah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun. Kain kafan yang bergerak sendiri, tali pocong yang terlepas misterius, hingga suara ketukan dari dalam lemari tua yang menyimpan rahasia gelap. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Wati? Mengapa lemari itu tidak boleh dibuka? Ikuti perjalanan horor Bu Marni, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Namaku Bu Marni, usia 53 tahun. Warga desa mengenalku sebagai pemandi jenazah wanita. Sudah lebih dari 2 dekade aku mengurusi orang-orang yang telah wafat. Setiap kali ada yang meninggal, aku yang pertama dicari. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini menakutkan, tapi bagiku ini ladang amal. Aku belajar dari almarhumah ibu yang dulu juga pemandi jenazah. Beliau selalu berpesan, orang mati tidak menakutkan. Yang perlu ditakuti itu, orang hidup yang menyembunyikan dosa. Tapi aku tak pernah mengira bahwa suatu malam, aku akan menghadapi sesuatu yang bukan sekadar mayat. Malam itu hujan rintik-rintik turun, langit gelap dan angin bertiup pelan, membawa hawa dingin ke kulit. Aku baru saja selesai Isya, ketika telepon rumahku berdering. Suaranya seperti suara darurat. Jarang sekali ada yang menelpon malam-malam begini, kecuali kabar duka. Ternyata benar yang menelepon adalah Pak Wardi, tetanggaku di ujung desa. Suaranya terdengar gemetar. Bu Marni, istri saya, Bu Wati, meninggal barusan. Bisa kesini malam ini juga? Innalillahi. Iya, Pak. Sekarang juga? Iya, Bu. Tapi tolong datang sendiri dulu. Jangan ajak orang lain. Saya jelaskan nanti. Aku mengernyit. Permintaan aneh. Biasanya keluarga justru ingin segera mengurus jenazah bersama-sama. Tapi suara Pak Wardi terdengar seperti orang ketakutan. Tak lama aku bersiap membawa peralatan standar. Ember, sabun, kain kafan, air bunga, dan tas berisi pakaian ganti untuk jenazah. Aku berangkat sendiri, menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Wardi. Jalan malam itu sepi. Hanya suara serangga dan gemerisik daun yang terdengar. Rumah Pak Wardi terletak agak terpencil di pinggiran desa, berdempetan dengan kebun singkong dan semak-semak tinggi. Lampu teras menyala redup, dan tak ada satupun tanda-tanda pelayat. Padahal biasanya kalau ada kematian, tetangga sudah ramai datang. Aku mengetuk pintu. Pak Wardi membukanya pelan. Wajahnya pucat, matanya merah. Tapi bukan karena menangis, lebih seperti kurang tidur, atau terlalu banyak pikiran. Silakan masuk, Bu. Aku melangkah masuk. Rumah itu terasa berbeda. Dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi seperti hawa kosong yang menusuk dada. Kok sepi, Pak? Mana keluarganya? Saya belum kasih tahu siapa-siapa. Saya takut, katanya sambil menunduk. Takut kenapa, Bu? Sejak Lastri meninggal tadi sore, ada yang aneh. Dia seperti belum sepenuhnya pergi. Aku terdiam. Nafasku tertahan. Aneh bagaimana, Pak? Waktu saya tutup jenazahnya pakai kain putih, saya lihat matanya masih terbuka sedikit seperti mengintip. Dan maaf, saya beberapa kali dengar suara dia dari kamar, padahal tubuhnya sudah tak bernyawa. Aku mulai merinding. Tapi sebagai pemandi jenazah, aku tahu, tugas utamaku adalah menunaikan kewajiban dengan tenang dan ikhlas. Bismillah ya, Pak. Saya ke kamar jenazah sekarang. Pak Wardi mengangguk pelan. Ia menunjuk ke sebuah kamar di ujung lorong. Aku melangkah ke sana membawa ember dan perlengkapan lain. Tapi setiap langkah menuju kamar itu terasa berat. Sesampainya di depan pintu, aku sempat ragu membuka gagangnya. Apa yang akan kutemukan di dalam sana? Pikirku. Dengan nafas panjang dan doa di hati, aku membuka pintu kamar itu, simbol bulan baru.
Dan disitulah aku melihat Buati, terbujur kaku di atas ranjang, tertutup kain putih. Tapi entah kenapa kain itu seperti bergerak sedikit. Apakah hanya hembusan angin atau sesuatu yang lain? Pintu kamar itu berderit pelan saat aku buka. Aroma campuran kapur barus dan bunga melati menyeruak. Di tengah kamar yang temaram, Buati terbaring diam. Kain kafan sudah menutupi seluruh tubuhnya. Namun saat aku melangkah masuk, jantungku berdegup lebih cepat. Karena aku melihat kain kafan itu bergetar. Bukan keras, hanya pelan, seolah ada hembusan nafas dari dalamnya. Tapi bukankah Buati sudah wafat? Aku memejamkan mata sebentar, menenangkan diri, lalu kuucapkan basmalah dan mendekat. Tanganku bergetar saat menyentuh ujung kain kafan. Perlahan-lahan, aku buka bagian wajahnya, dan ketika wajahnya terlihat, setengah matanya menyipit kecil matanya setengah terbuka. Aku mundur sejenak. Wajah itu tampak tenang, tapi mata yang terbuka tipis itu seperti mengamatiku. Aku mendekat, mencoba meyakinkan diri. Ku hapus pelan kelopak matanya dengan ujung jari. Perlahan, aku tutup mata itu sepenuhnya. Maaf ya, Buati. Saya bantu selesaikan urusan dunia ibu. Ku persiapkan air untuk memandikan jenazah. Seperti biasa, ku panaskan sedikit air, supaya tidak terlalu dingin. Aku mulai dengan membasuh wajahnya, lalu tangan, badan, dan kaki. Namun saat aku membuka lipatan kain kafan dari kakinya, aku tertegun. Jejak kaki telapak kaki Buati basah. Bukan karena air yang kuguyur, tapi seperti berlumpur. Ada sisa-sisa tanah basah yang menempel di sela-sela jarinya. Aku mengernyit. Pak Wardi. Buati tadi dikubur sebentar lalu diangkat lagi. Teriakku pelan. Pak Wardi menjawab dari luar kamar. Suaranya gugup. Enggak, Bu. Sejak meninggal tadi sore, dia belum kemana-mana, baru ditaruh di kamar ini. Aku menelan ludah. Lalu ku teruskan memandikan dengan perasaan tak enak. Saat mengguyur bagian dada dan perut, tiba-tiba, tek. Suara keras datang dari lemari di pojok kamar, seperti pintunya diketuk dari dalam. Aku menoleh cepat. Lemari kayu tua itu sedikit terbuka. Di antara celahnya kulihat seperti ujung kain putih terjepit. Jangan-jangan, bukan hanya Buati di sini, pikirku. Tapi aku coba tetap tenang. Aku kembali ke jenazah. Selesai dimandikan, kulap tubuhnya dan mulai membungkusnya dengan kain kafan baru. Aku ikat bagian kepala, tangan, perut, dan kaki sesuai syariat. Tapi saat hendak mengikat bagian terakhir, tali pocongnya putus. Padahal ini tali baru, masih kuat, tapi seperti digunting paksa dari dalam. Aku menatap jenazah Buati. Kain kafan di bagian dadanya seperti bergerak perlahan. Bukan karena angin, bukan karena hembusan napas, karena di ruangan itu tak ada siapa-siapa selain aku. Aku bergidik, lalu buru-buru mengambil tali baru, dan mengikat kembali. Saat aku selesai, ku dengar suara Pak Wardi dari luar kamar. Bu Marni, suara siapa tadi? Aku mengernyit. Suara apa, Pak? Barusan ada yang ngomong pelan. Suaranya perempuan. Aku menoleh ke jenazah Buati. Tepat saat itu, dari balik kain kafan terdengar gumaman kecil pelan, seperti orang mengigau dalam tidur. Tapi tak jelas. Aku menahan napas. Seluruh bulu kuduku berdiri. Astagfirullah. Lalu terdengar suara ketukan lagi dari dalam lemari. 2 kali pelan. Tapi cukup membuatku tahu. Malam ini tidak biasa. Aku berdiri menatap jenazah Buati yang sudah terbungkus sempurna. Dan di saat itulah, tali pocong di bagian kaki terlepas dengan sendirinya. Seolah ada yang menarik dari dalam. Tali pocong di bagian kaki Buati yang tadi sudah kuikat, kini terlepas. Bukan jatuh biasa, tapi seperti dilepas seseorang dari dalam kain kafan. Tubuhku kaku, tangan gemetar, ruangan terasa semakin dingin. Seolah ada sesuatu yang merayap di balik dinding-dinding. Kamar jenazah ini. Aku mendekat pelan.
tatap jenazah Buati, berharap semua ini hanya bayangan karena lelah. Tapi saat aku hendak mengikat ulang tali pocong itu, kain kafan di bagian kaki berdenyut. Klik 2 kali seperti napas. Aku mundur. Nafasku memburu. Ya Allah, lindungi hambamu ini. Tiba-tiba suara dari lemari tua di pojok kamar terdengar lagi. Tok tok tok. 3 ketukan. Pelan tapi jelas. Seperti seseorang memanggil dari dalam. Aku menatap lemari itu. Celah pintunya masih terbuka sedikit. Ujung kain putih masih terlihat di dalamnya. Tapi sekarang seperti ada jari hitam legam yang mencengkeram kain itu dari dalam. Aku melangkah mundur. Jantungku berdentam. Tapi Pak Wardi dari luar malah masuk. Membawa sajadah dan mukena. Bu Marni, ini buat nanti zikir. Namun langkahnya terhenti. Ia menatap ke arah lemari, lalu ke arah jenazah istrinya, dan wajahnya langsung berubah. Tali kok bisa lepas lagi? Gumamnya. Aku menatap Pak Wardi. Pak, saya tanya baik-baik ya. Ibu sebelum meninggal ada pesan aneh atau keluhan apa gitu? Pak Wardi menunduk. Ia terdiam lama, matanya berair. Lalu perlahan dia bicara. Istri saya 3 hari sebelum meninggal selalu terbangun jam 2 malam. Katanya, ada suara dari dalam lemari. Aku menoleh cepat ke arah lemari itu. Suara perempuan. Lanjutnya, minta tolong. Tapi setiap saya periksa, nggak ada siapa-siapa. Dan malam sebelum wafat, dia sempat teriak. Bilangnya, aku bukan yang pertama. Mereka simpan dia di lemari itu. Pak Wardi kini gemetar. Tangannya memegang dadanya. Saya kira dia mengigau. Aku mematung. Perlahan aku mendekati lemari. Tanganku terulur hendak membuka pintunya. Jangan. Pak Wardi memekik. Jangan buka, Bu. Tapi semuanya sudah terlambat. Pintu lemari terbuka sendiri. Perlahan mengeluarkan bunyi krek yang mengiris telinga. Dan dari dalamnya keluar bau busuk menyengat, campuran tanah, darah, dan sesuatu yang membusuk lama. Dan di dalam lemari itu, bukan hanya kain kafan, tapi sebuah boneka. Boneka perempuan lusuh, dengan mata merah menyala dan rambut panjang kusut. Boneka itu duduk diam, tapi matanya mengarah padaku. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, lalu mati total. Dalam gelap, aku mendengar suara pelan dari dekat telingaku. Bukan dia, aku yang lebih dulu. Aku menjerit, tapi suaraku tak keluar. Tepat di sebelahku, ku dengar suara napas berat, panas. Seolah seseorang sedang mengawasi dari dekat. Lalu jenazah Buati terdengar tertawa pelan. Hehehe, akhirnya terbuka juga. Lampu menyala kembali. Lemari itu kini kosong. Boneka dan kain kafan di dalamnya menghilang. Dan Buati kini posisinya berubah. Kepalanya yang semula menghadap atas, kini menghadap ke lemari. Aku jatuh terduduk. Mulutku komat kamit. Ya Allah, aku salah apa? Pak Wardi membantuku berdiri. Kami keluar dari kamar jenazah malam itu, dan mengunci pintunya rapat-rapat. Tapi sebelum pergi, aku melihat sesuatu di lantai. Sebuah cap jari tangan kecil berwarna hitam, seperti cap tangan anak kecil yang terbakar. Setelah kejadian malam itu, aku pulang dengan tubuh gemetar. Aku belum pernah merasa sekacau ini selama menjadi pemandi jenazah. Sampai rumah, aku hanya bisa duduk di ruang tamu. Air wudhu belum kering di wajahku, tapi perasaanku kacau, tidak tenang. Ada sesuatu yang ikut pulang bersamaku. Kupandangi jam dinding. Hampir pukul 3 pagi, langit gelap dan rumah terasa sangat sunyi. Tapi tiba-tiba, tok tok tok. Ada suara ketukan pelan dari kamar belakang. Padahal aku tinggal sendirian. Ya Allah, jangan ganggu aku malam ini. Aku bangkit pelan, mendekati kamar belakang. Lampunya remang, dan ketika aku membuka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada bekas tanah basah seperti jejak kaki kecil dan telanjang, mengarah ke bawah tempat tidurku.
Kualihkan pandanganku ke cermin di dinding, dan di sana terpantu sosok perempuan berambut panjang, berdiri di belakangku. Tapi saat ku balik badan, tidak ada siapapun. Aku menangis pelan. Tubuhku lemas. Astagfirullah. Aku salah apa? Tengah malam itu aku tidur dengan Al-Quran di pelukan, tapi tidurku tidak nyenyak. Keesokan harinya, aku mendatangi kembali rumah Pak Wardi. Kali ini di siang hari, ku tarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pak Wardi, saya perlu tahu siapa sebenarnya Bu Wati." Pak Wardi menunduk. Setelah beberapa saat, ia membuka suara. "Wati, bukan istri pertama saya. Istri pertama saya meninggal 5 tahun lalu. Dan sebelum meninggal, dia sempat hilang 2 hari. Ditemukan tewas terlipat dalam lemari di rumah lama kami." Tubuhku merinding. Lemari yang sama. Dan setelah itu lemari itu kami bawa ke rumah baru. Tapi anehnya setiap malam, Wati sering bicara sendiri di depan lemari. Kadang marah, kadang tertawa. Dia bilang dia masih di dalam. Tapi sebentar lagi gilirannya keluar. Aku tercekat. Siapa dia? Yang dimaksud? Pak Wardi menatapku. Air matanya menetes. Saya rasa arwah istri pertama saya belum tenang. Dan dia marah karena Wati mencoba memakai jalan yang sama. Wati pernah bilang dia ingin awet muda, dan pernah datang ke orang pintar. Kini semuanya mulai terhubung. Kematian Wati yang mendadak, tali pocong yang selalu terlepas, dan boneka misterius di lemari. Malam hari aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku kembali berada di kamar jenazah. Tapi kali ini semua jenazah duduk mengelilingiku. Mereka menunjuk ke arah lemari, dan berkata bersama-sama, "Dia belum pergi. Dia akan datang lagi malam ini." Tiba-tiba lemari di mimpi itu terbuka perlahan, dan dari dalam keluar sosok hitam, memakai kain kafan penuh darah. Tapi yang mengerikan adalah, wajahnya mirip denganku. Aku terbangun sambil menjerit, dan saat itu kulihat lemari di kamarku benar-benar terbuka. Padahal sebelum tidur sudah kututup rapat. Malam itu aku tak bisa tidur. Mimpi tadi terlalu nyata, dan lemari di kamarku masih terbuka. Aku menatapnya dari ranjang, takut untuk bangkit. Tapi rasa takut itu tak sebanding dengan rasa penasaran yang kini membakar pikiranku. Siapa sebenarnya yang menghuni lemari itu? Pelan-pelan, aku bangkit dari tempat tidur, kaki gemetar, tangan dingin. Aku dekati lemari itu langkah demi langkah, sambil terus membaca ayat kursi dalam hati. Saat aku hendak menutup pintu lemarinya, tiba-tiba lampu kamar padam. Dan di tengah kegelapan itu, ku dengar suara napas berat dari dalam lemari. Lalu suara lirih seperti anak kecil menangis. "Bu Marni, tolong aku. Tubuhku membeku. Aku dikunci di sini." Tapi suara itu bukan dari seorang anak. Itu suara seseorang yang pura-pura menjadi anak-anak. Suara yang terlalu dalam, terlalu berat, seperti suara dari dasar kubur. Aku mundur. Kurasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Dan ketika ku arahkan senter HP ke dalam lemari, boneka itu kembali muncul. Duduk di pojokan, menghadap ke dalam, dan di sampingnya ada sepasang mata merah menyala, yang menatap langsung ke arahku. "Sudah waktunya, Bu Marni. Sekarang giliranmu." Aku terjatuh, HP-ku terlempar, layar padam. Dalam kegelapan itu, ku dengar suara langkah kecil, seperti kaki mungil yang berjalan mendekatiku. "Aku butuh wadah baru. Jenazah itu tidak cukup. Aku ingin yang hidup." Aku menjerit sekuat tenaga, membaca semua doa yang aku hafal. Tiba-tiba terdengar bunyi dentuman keras. Lemari di depanku tertutup sendiri, dengan suara menggelegar, dan semuanya sunyi. Lampu menyala kembali. Lemari tertutup rapat, dan di depannya tergeletak sehelai kain kafan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di ujungnya tertulis dengan spidol hitam, "Wati bukan yang terakhir." 2 minggu kemudian, aku memutuskan pindah rumah, dan selama itu aku tidak menerima tugas memandikan jenazah siapapun. Tapi malam tadi,
seseorang meninggalkan paket di depan rumah baruku. Isinya sebuah boneka perempuan, kusam, bau tanah, dan rambutnya acak-acakan. Dan di balik kepalanya tertulis dengan tinta merah, "Aku sudah pindah, Bu Marni." Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.